Saya, Marianeke, Kompas TV, Televisi Berita dan Inspirasi Indonesia. Selamat siang saudara, kembali berjumpa di Bingkai Inspirasi. Selama 30 menit ke depan, Bingkai Inspirasi akan menemani aktivitas siang Anda bersama saya Melisa Gandasari. Saudara, seperti yang kita tahu, Standar Nasional Indonesia atau SNI merupakan standar yang selalu dijadikan acuan oleh seluruh produk di Indonesia. Nah, Badan Standarisasi Nasional pun hingga kini masih berusaha untuk merangkul lebih banyak pelaku usaha agar berani menciptakan produk berkualitas dan aman bagi masyarakat. Seperti apa usaha yang dilakukan oleh BSN atau Badan Standarisasi Nasional ini, kita akan bahas lebih lengkap di Bingkai Inspirasi. Yang sudah hadir di studio bersama dengan saya siang ini, narasumber kami ada Bapak Profesor Dr. Insinyur Bambang Prasetya dari Badan Standarisasi Nasional atau BSN. Ada juga Insinyur Thomas Darmawan selaku Dewan Juri dari SNI Award, serta ada Bapak Harsinto, Direktur Sistem dan Teknologi, serta Asisten CEO dari PT Tiga Pilar Sejahtera sebagai penerima SNI Award di tahun 2015. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir di Kompas TV hari ini ya. Waduh, berbatik semuanya hari ini ya. Sudah di SNI belum ini baju-baju batiknya? Nanti kita ngobrol ya. Kita mau bicara mengenai standarisasi nasional ini, ada SNI sebagai produknya, di mana BSN yang mengeluarkan SNI ini Pak ya. Pak Bambang, boleh diceritakan dulu, ini BSN satu-satunya lembaga standarisasi milik nasional ya. Ini di bawah naungan pemerintah atau seperti apa sih Pak? Dulu cerita awal mulanya seperti apa Pak Bambang? Ya, terima kasih Mbak Melisa. Pada awalnya sebenarnya standarisasi itu merupakan kebutuhan ya. Pada waktu itu sebenarnya sebelum BSN lahir itu, tahun 1950-57 itu Indonesia sebagai anggota internasional standar. Dan itu sangat sadar bahwa prinsip standar itu kan untuk memfasilitasi perdagangan yang fair ya, yang fair. Kita bisa bayangkan kalau misalnya bagi produsen memproduk standarnya beraneka ragam, terus sehingga harganya bagaimana? Betul. Maka di platform dulu harus standarnya tertentu sehingga baru bersaing di situ yang secara fair. Nah, kemudian di Indonesia ini BSN sebagai lembaga non-kementerian di bawah Kementerian Ristek Dikti sekarang, yang sebagai satu-satunya yang melaksanakan kebijakan di bidang standarisasi. Dulu namanya standarisasi, tapi sekarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 2014, namanya jadi standarisasi dan penilaian kesesuaian. Ini mungkin baru ya, penilaian kesesuaian ini yang menjamin bahwa penerapannya itu benar, labnya bagaimana, sertifikasi bagaimana, seperti itu. Sudah dan sejak tahun berapa nih Pak? Dimulainya diawali pada waktu itu Dewan Standarisasi Nasional. Pak Habibie waktu itu ketuanya, kemudian melebur 97 menjadi Badan Standarisasi Nasional. Dan ketika itu juga banyak standar-standar di Indonesia seperti standar industri Indonesia, standar pertanian, semua menjadi namanya standar nasional Indonesia. Jadi sekarang semuanya kepalanya satu di BSN ini ya Pak ya? BSN menetapkan, tapi yang mengerjakan, merumuskan segala macam itu kita bekerja sama dengan kementerian lain, sektoral ya, teknis. Di situ ada duduk-duduk di komisi teknik. Sesuai dengan produk-produk yang akan distandarisasi pada akhirnya. Pakarnya dan seterusnya. Produk-produk apa saja sih Pak yang kemudian harus diberikan SNI seperti ini? Kita itu boleh dibilang semua produk ya. Produk itu ada barang, ada jasa, kemudian ada sistem manajemen, seperti ISO 9001 itu sistem manajemen lingkungan, ya, sistem manajemen energi dan seterusnya. Terkait juga lembaga inspeksi, lembaga personel yang terkait dengan mutu, itu semua di bawah naungan SPK, Undang-Undang Nomor 20 itu seperti itu. Berarti memang awalnya BSN ini diterapkan supaya nanti perdagangan menjadi lebih fair kemudian ya Pak ya? Satu itu, yang kedua buat konsumen ini penting juga nih saya bilang. Kalau tadi kan dari aspek pengusaha, khususnya pengusaha yang besar-besar, itu menjalin perdagangan yang fair, kemudian buat konsumen dijamin bahwa produk itu ada kepastian mutu dan ada perlindungan kepada namanya keamanannya. Kita namakan K3L, keselamatan, keamanan, kesehatan, dan perlindungan lingkungan hidup. Itu seperti itu. Pada akhirnya menjadi penting kemudian standarisasi nasional ya. Dan di sini juga ada Pak Harsinto yang merupakan pemenang dari SNI Award di tahun 2015 ya. SNI Award ini dari tahun 2005 ya, Pak Thomas ya. Pak Harsinto ini bisa diceritakan bagaimana, kenapa pada awalnya kemudian menerapkan SNI pada produknya Pak Harsinto nih? Oke, jadi kalau dibilang awal kenapa kita menerapkan SNI, masih kalau dari awal perusahaan itu berdiri masih
kita udah berkomitmen terhadap mutu produk. Jadi dan itu juga sebenarnya sesuai dengan visi misi perusahaan kita. Jadi tahun 2010 itu kita melihat bahwa ini ada SNI, which is ini merupakan motor atau kendaraan kita bisa pakai untuk meningkatkan kualitas mutu produk kita. Jadi tahun 2010 itu kita udah mulai menerapkan SNI. Kemudian di tahun 2013 itu kita juga udah menang awards yang SNI Awards di tahun 2013. Kemudian dilanjutkan lagi di tahun 2015 kita juga menang another awards untuk SNI. Produknya apa sih Pak Harsinto kalau boleh tahu? Produknya itu lebih di food product. Jadi itu produk bihun, mie, kemudian juga biskuit, itu yang kita mendapatkan sertifikasi dari SNI. Makanan memang ini Ya, paling penting tadi ya untuk perlindungan konsumen, tadi sudah disebutkan oleh Pak Bambang. Saya mau ke Pak Thomas nih. Pak Thomas, ini kalau Pak Harsinto menang SNI Award di tahun 2013, kemudian juga 2015, dan sudah ikut SNI dari tahun 2010. Kalau sekarang pelaku usaha sebenarnya sudah banyak yang ikut SNI atau belum sih Pak? Keadaannya bagaimana nih Pak Thomas? Untuk SNI sebenarnya gini, untuk SNI itu ada dua ya. Biasanya pemerintah menetapkan kalau ada SNI wajib dan ada SNI sukarela. Ini pertama dulu ya. Jadi wajib itu adalah biasanya yang diatur oleh pemerintah seperti di dalam produk pangan itu seperti tepung terigu, ya, kemudian air minum dalam kemasan, ya, mungkin kopi instan, ya, kemudian garam. Karena garam ini kan harus di-yudikasi. Nah ini diwajibkan oleh pemerintah sehingga pemerintah mengawasi. Tetapi ada juga produk-produk yang dibuat oleh industri seperti 3 pilar, ya seperti bihun dan mie, dia itu bukan wajib, tapi adalah sukarela. Tapi begitu sudah mengeterapkan SNI, maka produk sistem manajemen dia, produk dia itu standar. Sehingga konsumen dengan melihat tanda itu yakin bahwa produk ini adalah dibuat oleh suatu industri yang mempunyai satu sistem yang baik. Ya, karena seperti dijelaskan Pak Bambang adalah SNI menyangkut soal kesehatan, keselamatan, mengenai apa namanya juga mengenai lingkungan hidup juga. Jadi ini adalah hal-hal yang memang menurut saya penting. Nah, kalau ditanya apakah hanya makanan, enggak, ternyata banyak ya, seperti pada helm, seperti pada tabung gas yang paling populer ya. Juga pada pipa-pipa pralon, baja dan seng yang dipakai untuk konstruksi. Kalau bajanya namanya baja banci, nggak ada SNI-nya. Nanti roboh lagi gedungnya. Nah, ini jadi harus dipertanyakan di sini itu ya. Makanya ada baja LGBT ini. Inilah yang sekarang ya diadakan. Nah, kemudian langkah-langkah penghargaan inilah yang kita buat SNI Award adalah untuk memberikan semacam rangsangan untuk seluruh pelaku industri untuk mulai aware terhadap mengenai SNI. Karena tadi ada yang wajib dan ada yang sukarela ya, Pak Thomas. Jadi, kita tahan sebentar obrolannya ya Pak Thomas ya, semakin menarik. Nanti kita bahas mengenai SNI Awards-nya ya, kita jeda sebentar. Baik, saudara, kita masih akan bicarakan mengenai Badan Standarisasi Nasional ini, dan saya juga mengundang Anda, bagi Anda yang ingin tanya langsung kepada narasumber saya di sini, Anda bisa menghubungi kami di 021 536 61222. Jangan kemana-mana, Bingkai Inspirasi segera kembali. Banyak hal yang tidak kita sadari memberikan dampak sosial yang besar. Alasan penolakan kita itu karena apa? Karena masalah air, gangguan sinyal, peningkatan suhu di sekitar. Yang paling utama kita menolak kearifan lokal di Ngadigan ini akan hilang. Masa sih tukang parkir ke punya sekolah, dan alhamdulillah kita udah bina sekitar 4 tahun. Mari lihat potret kehidupan di sekitar kita setiap Sabtu pukul 4:30 sore di Kompas TV. Sakit kepala, migrain, pilih Poldanme. Poldanme, obat sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain. Untuk sakit kepala saya tidak pernah ambil pusing, kan ada Poldanme. Poldanme, pol. Minum saja Poldanme. Dicoba yuk. Siap, jalan. Aduh, ketika dia jatuh, saya harus selangkah lebih maju dalam mengobati lukanya. Air saja tidak cukup, karena dapat menyebabkan infeksi. Saya merekomendasikan Dettol, tingkat perlindungan terdepan yang membunuh 100 kuman penyebab penyakit, mendesinfeksi, dan menyembuhkan luka. Kini, saya yakin. Dettol 100% yakin, antiseptik nomor 1, rekomendasi para dokter. Kecewa menyadari deterjen Anda nggak cukup untuk menghilangkan noda? Untuk menghilangkan noda sejak pertama kali cuci, pakai Vanish. Kita tes keunggulan Vanish dibandingkan dengan hanya menggunakan deterjen. Oleskan, noda membandel. Masukkan deterjen, tambahkan Vanish. Vanish Oxy Action mulai bekerja. Dan noda hilang sejak pertama kali cuci. Wow! Vanish menghilangkan semua noda. Vanish, percaya PIN, lupakan noda.
Mereka siap beraksi bareng juri dan host yang super keren. Saksikan mereka di Stand Up Comedy Indonesia Season 6 setiap Jumat pukul 8 malam di Kompas TV. Ya, ada kembali lagi di Bingkai Inspirasi Saudara, masih bersama dengan saya Melisa Gandasari dan juga tamu-tamu saya di sini. Dan saya juga mengundang Anda kembali, bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami, dapat langsung menghubungi line telepon di 021 536 61222. Baik, Pak Thomas, tadi saya potong sedikit ya, sebelum jeda ya, kita sedang bicarakan mengenai SNI Award, ini yang memang dilaksanakan untuk menjaring mereka yang tadinya cuma sukarela aja, kemudian bisa ikutan. Sebenarnya kalau kita ikut SNI Award, apa sih Pak keuntungannya? Jadi yang pertama gini, di dalam SNI Award ini kan sudah berjalan hampir ini tahun ke-11 ya. Memang sedikit ada perubahan, kalau dari 2005 sampai kepada 2013 itu berlaku yang sistem lama. Tapi begitu 2015 itu berlaku sistem yang baru. Ya, karena ada undang-undang baru yang namanya Undang-Undang SPK nomor 20, maka berlaku yang baru. Sehingga nanti penilaian juga baik. Nah, yang bagus gini, di SNI ini kan juga setiap orang yang ikut SNI itu akan dievaluasi. Umpamanya 3 pilar, dulu ikut perkembangannya itu diikuti. Begitu dia ternyata meningkat, angkanya meningkat, jadi nanti ada penilaian, itu ada 7 kriteria ya, baik itu kepemimpinannya, perencanaan strategis, maupun juga dari fokus kepada pelanggannya. Secara keseluruhan ya Pak ya? Iya, nanti ada nilainya, setiap kali fokus berapa nilainya. Nah, total angka skornya itu 2000. Nah, kalau dia ternyata skornya itu di atas 1400, maka dia nanti akan mendapatkan penghargaan platinum. Kalau angkanya di antara 1200, maka dia dapat gold ya. Kalau yang ini mendapatkan perak dan kemudian perunggu. Ini sistem baru. Nah, kedua gini, kita juga tahu ya, di SNI ini juga ada masalah. Kalau pabrik kaca atau pabrik elektronik ditanding dengan pabrik makanan kan beda. Betul. Sehingga di BSN memutuskan kita membagi itu barang itu dalam 3 kelompok. Ya, biar kelompok pangan, ya, pertanian, nanti ada kelompok aneka industri, kelompok elektronika dan baja. Kemudian selain barang, kita juga ke sektor jasa. Jasa itu boleh nanti kalau Kompas TV mau masuk, monggo. Tapi universitas bisa, puskesmas juga masuk, bahkan handling barang-barang kita di airport itu juga ikut ya. Jadi perusahaan-perusahaan dari dalam soal rumah sakit juga masuk, ini jasa. Nah, untuk barang dan ini ada juga kelompok, karena yang besar kan besar. Jadi ada kelompok besar, kemudian kelompok menengah, dan yang paling ada kelompok kecil. Nah, bedanya yang kecil sama menengah ini memang persyaratannya tidak, angkanya mungkin tidak sampai 2000, mungkin ya 1500. Ada dibuat kita sampel supaya UKM, khususnya UKM yang jumlahnya banyak di Indonesia ini bisa berlomba. Bisa ikut bersaing, nggak minder duluan ya Pak ya? Iya, saya juga ambil sebagai contoh, untuk UKM banyak yang menang. Untuk produsen garam, produsen untuk bumbu-bumbuan, spices, ya produsen untuk air minum dalam kemasan yang UKM juga ada yang menang. Jadi saya pikir nggak ada kesulitan, termasuk jamu-jamuan untuk sehat untuk ibu ya, supaya lintas produk semuanya bisa ikut SNI ya Pak ya. Kita tahan sebentar obrolannya, ada yang mau bergabung dengan kita di line telepon, kita angkat ya Pak ya. Ada Pak Wira di Serpong. Halo, selamat siang Pak Wira. Halo Mbak. Halo Pak Wira, mau tanya langsung ke siapa nih? Pak Thomas, Pak Harsinto, atau ada Pak Bambang di sini? Aku mau tanya ke Pak Bambang dari Boleh. BSN ya. Langsung silakan Pak Wira. Halo Pak Bambang, selamat sore Pak. Ya, ini sederhana aja Pak pertanyaan Pak. Kita dari masyarakat nih kan sering beli barang-barang yang kita gunakan itu, salah satu tolak ukurnya itu kalau ada logo SNI ya Pak ya. Tapi terkadang kita tuh nggak bisa bedakan Pak, mana yang asli memang sudah mendapat sertifikasi, mana yang cuma tempelan gitu loh Pak. Mohon diberi petunjuk gitu loh Pak. Maksudnya karena biar gimana kan kita kayak helm gitu loh Pak. Itu kan biar gimana untuk keselamatan gitu loh Pak. Kalau sudah dapat sertifikasi artinya kan safety gitu. Baik, sudah kami tangkap maksudnya ya Pak Wira, langsung coba dijawab oleh Pak Bambang nih. Terima kasih Pak Wira, mungkin ini pertanyaannya bukan cuma Pak Wira aja, banyak masyarakat yang juga tanya logo yang SNI yang asli seperti apa sih Pak, cara membedakannya yang memang betul-betul asli dari BSN? Ya, yang logo asli itu yang ada SNI kemudian ada garis di atas gitu ya, yang di produk itu. Tapi kadang-kadang memang tidak semuanya itu rapi seperti itu. Nanti memang di dalam pemikiran kita untuk membuat sistem label SNI itu supaya lebih bagus, pakai emboss segala macam gitu. Memang kadang-kadang tergantung sama produknya, kayak kaca ini agak sulit juga ya misalnya, dan seterusnya. Ya, tapi yang penting begini, Pak Wira nggak usah khawatir ya, artinya
produk-produk yang sudah ada SNI-nya itu sebenarnya kan ada di websitenya BSN itu. Kemudian perlu diketahui juga ada produk yang ranahnya diwajibkan seperti Pak Thomas tadi sampaikan, ada yang masih sukarela. Yang sering terjadi di lapangan ini banyak yang diamankan oleh petugas karena produk-produknya tidak bersNI. Padahal itu ada 2 nih. Kalau SNI wajib memang layak ditangani seperti itu. Tapi kalau masih sukarela sebenarnya boleh boleh enggak ya Pak ya. Artinya kan produk itu tidak wajib. Nah oleh karena itu di dalam pengawasan ini ranahnya Kementerian Perdagangan ya ada dirjen khusus yang menangani pengawasan ini. Nah BSN diberi mandat untuk melakukan uji petik. Uji petik itu misalnya kalau misalnya Pak Wira melaporkan dari Serpong ini kebetulan tetangga saya nih jangan-jangan di sana misalnya ada produk kita datangin kita uji petik memang kalau misalnya benar-benar tidak comply ya kita langsung laporkan kepada pihak-pihak yang bertugas khusus karena ada Dirjen Perdagangan dan seterusnya. Nanti kalau misalnya itu dikeluarkan dari lembaga sertifikasi yang tidak comply, nah nanti pada waktu perpanjangan akreditasinya kita bisa permasalahkan. Bisa-bisa bisnisnya jadi terganggu. Dicatat itu karena, ya Pak ya? Karena nggak bisa memberikan sertifikasi produk lagi. Nah, seperti itu yang bisa dilakukan BSN. Tadi Pak Bambang bilang kan ada website yang bisa dicek ya Pak ya. Kalau mau ngecek di website-nya apa sih Pak Bambang? Websitenya www.bsn.go.id. .go.id, berarti untuk Pak Wira kalau tadi masih ragu-ragu dengan logonya bisa langsung dicek di website. Di situ ya Pak ada ya? segala macam informasi. Semuanya lengkap. Nah Pak, ini kan berarti ada juga yang kemudian memalsukan logo SNI begitu ya Pak ya. Kenapa sih Pak masih ada yang tidak mau bikin yang asli aja sih Pak? Kenapa masalahnya? Problemnya ini masalah awareness-nya masih beragam ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 ini sedang digarap PP-nya. Nanti kalau ini sudah PP selesai, ini menjadi hukuman yang sangat berat ya. Memalsukan tanda SNI itu udah berat. Itu bisa pidana dan pidananya nggak main, sanksi administrasinya juga berat. Denda uangnya juga berat, sampai 50 miliar tuh kalau sampai malsukan begitu. Nah ini memang kita harus sosialisasikan bahwa ini di undang-undang yang baru ini kita banyak sanksi-sanksi yang terkait dengan penyelewengan itu. Karena apa? Kita pengen menjamin yang benar jangan diganggu dengan yang ngaco-ngaco begini. Betul. Nah kan fair kan, kita prinsipnya itu fair. Jadi yang nggak baik ya harus menyesuaikan, karena yang baik jangan dirugikan. Betul, jangan sampai konsumen juga tadi jadi tertipu ya Pak Bambang ya. Konsumen jadi bingung gitu. Memang kita masih PR panjang lah untuk membangun awareness ini. Nah ini ada satu yang kemudian sudah menerapkan yang asli nih ya Pak Harsinto ya. Pak Harsinto ada keuntungan yang kemudian dirasakan langsung nggak sih Pak ketika Bapak sudah mendapatkan SNI, kemudian penjualannya jadi lebih bagus atau masyarakat jadi lebih percaya dengan kualitas Pak Harsinto? Kalau di keuntungan dari penerapan SNI pasti sangat banyak, jadi sangat positif sekali. Jadi yang pertama itu sebenarnya kita banyak dapat support juga dengan standarisasi teknis produk yang bisa diterima oleh masyarakat. Jadi dari sana itu kita mulai menerapkan apa sih standar-standar yang kita harus terapkan. Kemudian yang kedua itu juga meningkatkan kompetitif dari sisi produknya kita untuk bisa bersaing dengan produk yang lainnya, sehingga itu juga bisa diterima oleh masyarakat. Yang ketiga itu sebenarnya juga memberikan jaminan sebenarnya ke pelanggan kita bahwa memang produk kita ini memang aman dan berkualitas. Jadi itu yang paling utama. Jadi begitu konsumen membeli produk kita, memang mereka merasa bahwa ya ini bukan produk abal-abal, ini memang produk yang memang sudah dijamin kualitasnya. Jadi itu sangat banyak sekali benefit yang kita dapat. Boleh saya tambahkan ya, kebetulan 3 pilar ini perusahaan cukup besar ya, menengah ke atas lah. Kalau perusahaan kecil, itu yang paling penting adalah akses kepada pasar. Ya ada contoh banyak. Tadinya sebelum ada menerapkan SNI itu memasarkan susah. Tapi begitu menerapkan itu langsung dia nggak bisa masarin. Tinggal tunggu telepon aja. Masuk ke Carrefour ya Mas Haji, bacanya Carrefour ya. Masuk Carrefour ke mana-mana itu. Dulunya susah nih memasarkan. Contohnya mainan anak-anak yang kemarin kebetulan ikut juga di workshop kita itu dari Omo Catoy Bogor itu. Dulu sulit sekali memasarkan. Begitu dia menerapkan standar, kewalahan dia produksi. Karena nggak usah pemasaran lagi, dia langsung bisa telepon langsung. Itu yang dinamakan kalau di ISO itu adalah bagaimana akses ke pasar, termasuk pasar global. Karena Malaysia juga pesan ke dia. Betul. Jadi orang lebih percaya ya. Nah ngomong-ngomong soal Malaysia ini kan berarti sebentar lagi kita juga bahkan sudah masuk ke era masyarakat ekonomi ASEAN. Nanti juga akan banyak perdagangan yang akan masuk ke sini. Nanti kita harus bisa nih membedakan bagaimana BSN harus bertindak ya. Kita bahas setelah jeda ya Pak Bambang dan juga Pak Thomas dan juga Pak Harsinto. Dan saya juga kembali mengundang Anda, saudara, bagi Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami di sini seperti Pak Wira tadi, Anda bisa menghubungi kami di 021 536 61222. Jangan kemana-mana, Bingkai Inspirasi segera kembali. Yeah.
mereka siap beraksi bareng juri dan host yang super keren. Saksikan mereka di Stand Up Comedy Indonesia Season 6 setiap Jumat pukul 8 malam di Kompas TV. Kecewa menyadari deterjen Anda nggak cukup untuk menghilangkan noda? Untuk menghilangkan noda sejak pertama kali cuci, pakai Vanish. Kita tes keunggulan Vanish dibandingkan dengan hanya menggunakan deterjen. Oleskan, noda membandel. Masukkan deterjen, tambahkan Vanish. Vanish Oxy Action mulai bekerja. Dan noda hilang sejak pertama kali cuci. Wow, Vanish menghilangkan semua noda. Vanish, percaya Pink, lupakan noda. Sakit kepala, migrain, pilih Poldanme. Poldanme, obat sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain. Untuk sakit kepala saya tidak pernah ambil pusing, kan ada Poldanme. Poldanme, pol. Minum saja Poldanme. Kok jadi bau apek? Padahal sudah pakai pewangi dan pelembut. Tidak cukup pakai Kispray parfum anti kuman. Kuman bau apek, mati. Wangi. Istri cerdasku. Kispray. Performa maksimum, kecepatan, akurasi tinggi, adu ketangkasan. Yonex All England Open Badminton Championships disiarkan langsung dari Barclaycard Arena, Birmingham, Inggris. Di Kompas TV. Anda kembali di Bingkai Inspirasi Saudara, masih bersama dengan narasumber kami di sini, ada Pak Bambang, Pak Harsinto, dan juga Pak Thomas. Baik, Pak Bambang tadi melanjutkan pertanyaan yang sempat terputus ya. Kita memasuki masyarakat ekonomi ASEAN, nanti perdagangan bebas semakin banyak yang akan masuk ke Indonesia. Bagaimana cara membedakannya kemudian dari barang-barang asing dan juga barang yang memang Indonesia yang nanti BSN bekerjanya seperti apa nih Pak? Jadi BSN bekerjanya begini, pertama adalah kita melakukan di level regulasi ya, ada beberapa level. Level regulasi, level infrastruktur, kemudian level awareness. Yang level regulasi itu kita mengikuti harmonisasi di ASEAN. Jadi misalnya standar apa yang ditentukan kita harus ngikutin, harus standarnya harus ada. Alhamdulillah kita sudah 90% lah ya. Kemudian yang kedua yang nggak kalah pentingnya adalah setiap ada standar ada lembaga-lembaga yang harus menguji. Namanya lembaga sertifikasi, lembaga uji dan seterusnya itu harus kita siapkan. Seluruh Indonesia dan distribusinya yang penting itu. Karena MEA ini jangan sampai pengusaha itu datang ke Jakarta dari Papua sana ongkosnya mahal. Makanya distribusi di daerah ini perlu dibanyakin. Yang berikutnya di level, ini level regulasi dan infrastruktur, awareness-nya. Awareness-nya kita benar-benar UKM itu kita dorong supaya mereka ngerti peran MEA. Karena kalau nggak memenuhi standar, maka produk lainnya akan masuk. Oleh karena itu, kita banyak kegiatan yang mendampingi UKM-UKM menjadi role model supaya mereka aware terhadap MEA ini harus dia menyiapkan dengan aturan-aturan yang ada di antaranya. Kalau harmonisasi standar sudah ada, dia harus ikut. Kalau benefitnya yang seperti tadi. Kuncinya nanti di luar standar yang menjadi penentu. Masalah logistik sekarang. Logistik pemerintah sekarang kan sedang membangun nih. Jadi kalau logistiknya bagus, saya kira Indonesia UKM-UKM bisa memenangkan pasar dalam negeri dulu. Dan ada peluang untuk ekspor. Kan gitu. Tapi kalau logistiknya kurang bagus ya mungkin juga agak berat. Kalau misalnya contoh aja kalau di Pontianak cenderung ngambil dari Malaysia lebih dekat kan? Lebih dekat, lebih murah. Nah, kan gitu karena masalah logistik kan itu. Masalah logistik seperti betul. itu. Baik. Nah, ini Pak Thomas berarti kan nanti ada persaingan yang akan masuk ke sini. Kalau sekarang standar Indonesia dibanding negara-negara ASEAN yang lainnya seperti apa sih Pak Thomas? Sudah ada semacam MRE ya. Jadi standar yang dilakukan oleh BSN itu juga mengacu kepada standar internasional. Contoh ya, untuk makanan itu ada namanya standar internasional namanya Codex Alimentarius Commission. Nah, itu akan diadop oleh menjadi SNI. Ya, nah, kedua gini, saya mau nambahkan aja. Kita kan tahu ada hotel-hotel internasional, ada retail internasional sudah ada di Indonesia. Kalau dia sebagai seorang penjual atau seorang services hotel ya, produk yang harus disuplai ke hotel ini harus standar. Nggak bisa hari ini agak ini. Jadi untuk itulah makanya pelaku-pelaku usaha baik yang kecil, menengah, besar harus siap. Yang kedua tadi Pak Bambang sampaikan kita sudah punya MEA, sudah punya bahkan MEA plus ya, dengan plus Tiongkok dengan 9 anggota yang jumlah besar. Nah, kalau kita tidak tetapkan standar, maka kita akan diserbu. Itu salah satu contohnya kenapa standar ini juga dimanfaatkan dengan baik. Kalau UKM kita dan produsen kita sudah membuat standar, maka retail kita, hotel kita, services kita
itu juga akan dapat punya persyaratan kalau bisa memanfaatkan produk dalam negeri. Standarnya gimana? Dengan cara melihat bahwa itu sudah punya standar SNI. Kalau barang impor mau masuk, ya silakan masuk, tetapi harus juga sesuai dengan standar yang sudah diputuskan oleh kita, yaitu SNI. Nah, khusus untuk makanan nggak usah takut, Bu. Ya. Kan ada tambah izin edar, ya Badan POM juga membuat ada aturan yang mungkin melihat dari segi keamanan, yaitu bahwa produk import atau produk waktu dia mau diedarkan di Indonesia harus punya semacam izin edar. Nah, inilah sebagai barrier dan tapi salah satu pesan kita adalah kalau bisa sebanyak mungkin konsumen melihat produk yang dibeli itu ber-SNI. Nah, untuk itu kita berharap nanti produsen-produsen yang kecil, menengah, besar harus juga bisa memanfaatkan SNI dengan baik. Ya, salah satunya nanti kita juga akan nilai. Kalau dia mau sudah mulai SNI ternyata dalam 3 tahun bagus, ya kita kasihkan penilaian award. Kalau sudah dapat kan dapat piala lumayan juga di dalam piala ada kayak penghargaan cukup bagus itu. Boleh secara singkat Pak Bambang? Saya tambahkan kalau award ini tadi Pak Thomas sudah bagus menggambarkan bedanya mekanisme diperbaiki. Tapi ada reward yang kita berikan. Misalnya nanti bagi UKM itu dikasih pelatihan-pelatihan gratis, dikasih ada promosi-promosi, kasih akses pemasaran ke luar negeri. Nah, seperti itu. Kemudian diantaranya juga kalau menengah ke atas sudah sadar ya, yang kecil yang kita bantu. Kemudian kita beri fasilitasi tentang standar-standar lain. Baik. Terakhir nih ya Pak Harsinto, boleh secara singkat, boleh diberikan tipsnya nih bagaimana kepada pelaku usaha lain supaya bisa ikutan seperti Pak Harsinto bergabung lewat SNI supaya bisa ikut bersaing di dalam persaingan. Nah, kalau dari kita sih masih kita mengharapkan pelaku usaha yang lain juga ikut SNI. Masih ikut SNI nggak susah kok. Jadi dengan mengikuti SNI itu masih kita juga meningkatkan produk kita itu semakin lebih berkualitas dan mampu bersaing sebenarnya untuk dengan produk-produk di luar, apalagi dengan MEA, ASEAN dan lain sebagainya. Jadi harapan kita itu ayo bersama-sama kita membangun Indonesia dengan mengikuti SNI ini sehingga produk Indonesia itu lebih dikenal di luar juga. Baik, terima kasih. Ada tambahan aja. Boleh sedikit. Seperti beliau kan perlu bahan baku, apakah terigu, apakah beras, apakah di situ kalau suplainya juga punya SNI, buat dia lebih gampang. Betul. Beliau akan menerapkan itu lebih gampang, dia juga membantu suppliernya, ayo untuk bahan baku dan lain sebagainya. Seluruhnya pakai SNI. Pak Bambang sedikit lagi boleh terakhir ditambahkan? Ya, terakhir itu begini, Indonesia kan sudah 70 tahun lebih ya merdeka. Untuk Indonesia lebih baik itu, saya kira kita jawabannya cuma satu, transformasi Indonesia melalui penerapan SNI. Ini kita udah uji nih statement ini. Karena negara-negara lain yang maju-maju itu karena menerapkan standar. Betul. Karena sekaligus bersaing di dalam negeri juga bisa nembus pasar luar negeri. Baik, kita doakan ya semuanya supaya pelaku usaha ini lebih sadar akan SNI ini, bisa ikutan standarnya supaya bisa ikut bersaing di dalam negeri, bisa bersaing juga di dunia internasional pada akhirnya. Terima kasih Pak Bambang, Pak Harsinto, dan juga Pak Thomas. Sukses terus untuk semua ya. Iya, saudara, dalam memproduksi sebuah produk tak hanya sekedar soal materi. Kualitas juga turut menjadi bahan pertimbangan bagi konsumen yang cerdas. Karena itu marilah kita menghargai kualitas mutu sebuah produk serta berpartisipasi dalam pengembangan dan penerapan SNI sebagai referensi acuan untuk lebih kuat dan berani dalam persaingan pasar global. Saya Melisa Gandasari pamit undur diri, sampai jumpa.